Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Albab, NPM 21901011011236. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang saya cermati dari sebuah film Tari Zameen Par di tahun 2027. Tari Zameen Par adalah sebuah film yang menceritakan seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ishan Nankishore Awasthi. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai orang yang bodoh, anak yang nakal. Tak hanya itu, Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P dengan B. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, Ishan juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ishan ini, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ishan memiliki suatu kelebihan, yakni melukis. Berbanding terbalik dengan Ishan kakaknya, yaitu Johan. Johan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ishan seringkali mengajarinya pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun Ishan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ishan adalah seorang yang keras. Ia sering membandingkan Ishan dengan kakaknya. Pada suatu hari, pada puncaknya Ishan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos di sekolah dan berjalan sendirian keliling kota. Namun tak ada perubahan yang berarti meskipun Ishan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ishan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha maka ia semakin bingung, karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ishan pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Shankar Nikum. Pemerannya adalah Amir Khan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali si Ishan ini. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ishan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ishan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, maupun menghitung. Ram menyadari kondisi Ishan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia ini memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidakaturan dalam membaca, menulis, maupun berhitung. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga
melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran dan perawatan Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang, yakni kembali melukis kembali. Si Ihsan ini, ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Dan Ram pula lah yang menyadarkan orang tua Ihsan, kedua orang tua Ihsan, bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan ini, si Ram ini kemudian memohon kepada kepala sekolah atau kepala asrama agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri si Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Dan akhirnya si Ihsan menjadi pemenangnya. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum, yakni si Ram guru baru ini, dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Pesan moral menurut saya, film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang itu sangat penting. Peran orang tua itu sangat penting dalam masa tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya dalam mendidik pertumbuhan anak, pertumbuhan muridnya. Guru pun penting sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuannya masing-masing, bakat dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua. Karena setiap anak adalah spesial. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.